La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Yang penting kita sudah berbuat, bertawakal kepada Allah. Murka yang paling besar yang dikatakan Allah SWT, antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya berbicara tapi kamu tidak mengamalkan. Zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti. Dan simbol yang dipakai itu sederhana saja. Tamat TK, hafal juz amma. Tak usah panjang-panjang. Hari ini anak TK diajarkan menyanyi, menari, tidak salah. Tapi kalau hanya sekedar menyanyi, menari, dia akan jadi penyanyi dan penari. Apa yang mau dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simple slogannya, tamat TK, hafal juz amma. Meleleh air mata kita menengok anak TK membaca amma yatasaalun sampai habis. Istri pun bertanya ke suaminya, kenapa bang menangis? Aku cuman kul huwallah aja. Anak ini bisa pula begini. Berapa banyak anak belum bisa baca Quran tapi hafal Quran. Kok bisa? Kok bisa anak ini menghafal juz amma, amma yatasaalun sampai ke An-Nas, padahal dia belum bisa baca. Bacaannya Iqra. Karena anak-anak ini diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa. Dia bisa mendengar langsung hafal 2-3 kali. Kecerdasan inilah yang tidak akan terulang. Ini disebut dengan the golden age. Golden emas, age usia. Usia emas yang tak terulang. Kita sekarang keinginan kuat, tapi kemampuan untuk menghafal, jangankan mau menghafal ayat, menghafal nama-nama yang disebut Ustaz Ramon tadi aja udah saya coba tak sanggup. Akhirnya pukul rata para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Itu jurus terakhir. Apa maknanya? Kita manfaatkan anak-anak kita ini dua jalur, formal, non formal. Jadi kalau formalnya itu berawal dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Dan Ustaz Ramon tidak hanya sekedar slogan, anak beliau di Darul Quran Mulia Bogor. Kita sama doa supaya beliau menjadi penghafal Quran. Luruskan mindset cara berpikir. Nanti kalau anak saya jadi penghafal Quran, apakah dia hanya menjadi ustadz, menjadi imam tarawih, menjadi imam di masjid? Dia bisa jadi dokter spesialis, dia bisa jadi polisi dan tentara, dia bisa jadi kepala dinas, kepala kantor, dia bisa jadi apapun. Karena menjadi penghafal Quran ada kemuliaan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti 20-30 tahun akan datang, kalau dia menjadi orang di pemerintahan, dia akan pakaikan APBD, APBN untuk menolong para penghafal Quran. Kalau dia menjadi pengusaha bisnis, dia akan sisihkan rezekinya. Kenapa? Karena dia punya kenangan masa lalu. Kenangan itulah yang sedang kita ciptakan sekarang. Ibu bapak antar anak kemari, tengok jamnya berapa. Ada anak yang jam pagi, ada jam sore, ada jam untuk ibu-ibu,
ada jam untuk bapak-bapak berawal dari tahsin, lalu kemudian mulai qiraat, lalu kemudian setelah baca tahsin memperbaiki bacaan, setelah itu meningkat kepada tahfiz. Tentu kemampuan kita tidak sama, mungkin anak-anak lebih cepat, ibu mungkin lebih lambat, karena semua mau dipikirkan lagi, pikirkan minyak goreng, minyak solar dan lain-lain sebagainya, sudah bercampur-campur di kepala kita. Tapi semua ini kita laksanakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Yang penting kita sudah berbuat, bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka kalau ini kita laksanakan, dua-duanya dapat, formalnya dapat, non formalnya dapat. Pengajian sore tinggal lagi disusun. Adapun para asatidz, ustaz kita, masya Allah, para asatidz mereka akan datang untuk memberikan apa yang mereka pelajari selama ini di Kairo, yang mereka pelajari di pondok pesantren. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi tempatnya bagus, strategis, datang kemari, jangan pernah merasa nanti ada masanya waktu luang. Ini kekeliruan yang luar biasa. Kapan kamu belajar? Nantilah Pak Ustadz belajar kalau sudah pensiun. Rupanya sudah pensiun makin penuh. Kenapa penuh? Anak mulai menitipkan cucu-cucu. Kapan kamu mulai belajar? Nantilah kalau anak ini sudah kuliah. Ternyata anak sudah kuliah, kita pun tak sempat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena kalau anak sudah pergi kuliah, kita mesti pula datang menjenguk dia dan lain sebagainya. Sempat-sempatkan selagi ada waktu, maka buatkan programnya. Ke depan insyaallah Ustaz Ramon beserta para asatidz, guru-guru kita semua membuatkan ini jam untuk anak-anak, ini untuk bapak-bapak, ini untuk ibu-ibu, dari mulai kelas yang paling bawah Iqra naik ke atas membaca Quran, lalu kemudian menghafal Quran. Ada kelas memahami bacaan Quran terjemah, ada kelas tafsirnya. Ini untuk yang non formal. Yang formalnya berawal dari TK, SD, SMP, SMA. Mana mungkin Pak Ustadz, ini tempat ganti-gantian. Kita mesti berpikir ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tidak hanya di sini. Ini baru langkah pertama. Ke depan ada pembebasan tanah, ada peresmian. Di saat peresmian itulah saya datang nanti insya Allah. Adapun peletakan batu pertama, undanglah bapak-bapak, ustaz-ustaz yang ada. Nah, nanti giliran motong pita, saya datang yang acara megah, yang mewah, yang besar-besarnya aja. Sama macam ini. Ketika membangun, mulai itu Ustaz Ramon. Ketika datang untuk datang bungau, ini bagian saya. Nah, saya bagian seremonialnya saja. Tapi doakan supaya saya memang betul-betul masuk surga. Jangan sampai dipersilakan masuk surga hanya seremonialnya saja. Berikut ini Ustaz Somad masuk surga secara seremonial, kata malaikat, simbolis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
begini rupanya cara Ustadz Ramon untuk mengingatkan kita semua, terlebih-lebih saya. Dengan bahasa yang lembut dan santun, beliau sebenarnya ingin mengatakan, Ustadz Somad, jangan cuman pandai ceramah aja, buat juga lah rumah Quran. Itu kan perasaan Ustadz yang sensitif, agaknya begitu. Rupanya orang kalau lapar itu lebih sensitif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang saya rasakan. Tentu ibu dan bapak punya perasaan yang berbeda. Entah apa yang terbisik di dalam hati, tapi insya Allah kata-kata itu datang ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mulai berpikir setelah pulang, dia bicara ke suaminya, "Bang, sebelum kita mati, kalau kita sempat, hendaknya sempatlah kita membuat rumah Quran." Betul tuh Adinda. Yang selama ini ada yang sibuk shopping ke mall belanja, sampai-sampai mukena pun 7 warna. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat hitam. Mulai dia tidak terlalu banyak shopping, memikirkan tas, memikirkan cincin, memikirkan gelang, memikirkan subang, memikirkan anting. Dia mulai berpikir, nanti akan membuat rumah Quran. Adinda, Bang, tak berpikir banyak, nanti buat rumah Quran. Tapi kemarin katanya mau beli cincin, mau beli gelang. Tak ada gunanya kita perbanyak itu, Bang, karena kalau simpan banyak-banyak, nanti Abang pakai juga untuk kawin lagi. Lebih baguslah kita buatkan ke rumah Quran. Ide-ide amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'di, setelah meninggal dunia. Terinspirasi orang melihat apa yang dilakukan hari ini, ditonton orang tausiah ini, orang bertanya-tanya apa yang disampaikan Ustaz Somad itu, ditengoknya di belakang Nurul Istighfar. Di mana ini? Di Batam. Jalan-jalan dia ke Batam sebelum menyeberang ke Singapura. Mudah-mudahan bisa dia masuk. Lalu kemudian kata dia, singgahlah aku sebentar. Jangan terlalu fokus ke situ, ini sudah. Lalu kemudian ditengoknya, kalau begitu aku pun membuat juga lah ruko kita yang di sana tuh, kita buat juga lah nanti rumah Quran. Dan mereka berkunjung kemari, tidak hanya sekedar menengok, mereka tanya, kalau kita buat rumah Quran itu yang dipersiapkan apanya? Payung hukumnya apa? Yayasan namanya, isinya berapa orang? Ini kegiatannya apa aja? Ada non formal, ada informal, ada formal. Yang formal itu apa saja? Berawal dari mana? Bagaimana cara cari gurunya? Bagaimana mengatur jamnya untuk ibu-ibu, jam berapa untuk bapak-bapak? Bagaimana cara operasionalnya? Ini semua berduyun-duyunlah orang untuk mencari pengetahuan. Itulah sesungguhnya amal jariah. Banyak orang berpikir, saya ini tak ustadz, saya tak profesor, saya tak doktor, saya tak buya, saya tak ulama. Tapi sesungguhnya amal kita sudah menginspirasi orang, sudah membuat hati dan pikiran terbuka. Berapa banyak justru ceramah tidak aplikatif, tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Murka yang paling besar yang dikatakan Allah SWT, antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya berbicara tapi kamu tidak mengamalkannya. Maka saya berusaha membuka TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau anak SMP nanti tamat tahun depan 2024 baru buka SMA Quran karena dia kelanjutan, lalu kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bapak Ibu mohon doa supaya kita semuanya bisa mewujudkan ini, sehingga kalau kita mati menghadap Allah SWT, amal-amal jariah, keran-keran air ini akan mengalir pagi, petang, siang dan malam sampai tengah malam. Anak-anak mengulang hafalan Quran, bangun mereka tahajud. Itulah yang menerangi amal. Amal itu yang akan membuat alam barzakh kita terang benderang 24 jam. Karena kalau kita harapkan orang berkirim, belum tentu dia akan ingat dengan kita. Hari ini orang mungkin ingat dengan saya, tapi zaman berganti, musim berubah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, orang mulai lupa dan lalai, tapi ada orang tak sebut nama kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itulah dia anak-anak yang membaca, menghafal Al-Quran. Pulang dari sini semakin semangatlah kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal.